بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran IPS ya. Nah, Ustazah doakan semoga hari ini kita mendapatkan kesehatan selalu dari Allah ya. Terus habis itu semua urusan kita dimudahkan, terutama anak-anak dalam mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas hari ini, oke? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar temanya yaitu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Anak-anak Ustazah, jadi perlawanan rakyat terhadap penjajahan itu banyak sekali ya, yang bersifat kedaerahan. Oke. Kemudian harus kalian tahu bahwa banyak sekali perlawanan rakyat yang dilakukan terhadap penjajahan pada waktu itu. Dan pada waktu itu rakyat Indonesia selalu kalah. Kenapa? Karena hal ini disebabkan perlawanan rakyat masih bersifat kedaerahan. Jadi pada mulanya rakyat Indonesia itu selalu kalah ketika berperangan. Kenapa? Karena disebabkan perlawanan rakyat masih bersifat kedaerahan, sehingga mudah dikalahkan oleh kekuasaan penjajah yang lebih besar. Tetapi anak-anak, walaupun sifatnya masih kedaerahan, perjuangan tersebut tetaplah penting, karena merupakan awal berkobarnya semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oke? Nah, hari ini kita akan membahas apa saja sih perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia atau oleh Indonesia. Nah, di sini Ustazah akan memaparkan perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan itu antara lain apa saja. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah perjuangan rakyat Aceh. Kalau kita membicarakan perjuangan rakyat Aceh, biasanya kita akan ketemu para pahlawan-pahlawan, yaitu diantaranya ada Tengku Cik Ditiro ya, ada Panglima Polim, ada Tengku Umar dan istrinya. Siapa istrinya? Iya, Cut Nyak-din. Itulah perlawanan rakyat Aceh ya. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang tadi Ustazah sebutkan. Oke. Rakyat Aceh menggunakan apa ketika perang itu nak? Menggunakan taktik apa maksudnya? Nah, ternyata rakyat Aceh itu menggunakan taktik perang gerilya ya. Maksudnya adalah dengan cara masuk ke hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap. Seperti itu. Nah, anak-anak, dari hasil penelitian menyebutkan bahwa ulama dan pemimpin adat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang perjuangan rakyat Sumatera Utara. Anak-anak, ketika di Sumatera Utara, perlawanan rakyat ini dipimpin oleh siapa? Coba ada yang tahu? Iya, betul. Dipimpin oleh Raja Tapanuli. Nah, ternyata anak-anak, perang antara rakyat Tapanuli dengan Belanda terjadi akibat keinginan Belanda untuk menguasai Tapanuli, ya. Belanda dipimpin oleh Hans Christoffel ya. Kemudian hal ini menyebabkan banyak sekali rakyat Indonesia
gugur pada waktu itu. Kemudian setelah itu kita akan membahas bagaimana perjuangan rakyat di Sumatera Barat. Nah, Belanda di Sumatera Barat ini menjalankan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Padri, ya, yang ada di daerah Minangkabau. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah perang di antara kedua kaum tersebut yang disebut dengan Perang Padri. Tetapi alhamdulillah, setelah kaum adat dan kaum Padri mengetahui bahwa itu adalah politik adu dombanya Belanda, maka alhamdulillah mereka pun akhirnya berdamai. Tetapi saat itu Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan di daerah lain. Oke. Nah, kemudian Tuanku Imam Bonjol akhirnya meninggal di daerah pengasingannya di Manado. Seperti itu ya nak ya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan. Nah, di Kalimantan Selatan ini, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Oke, Belanda ingin menguasai kerajaan Banjar dengan cara memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Akibatnya adalah terjadi perlawanan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Yang dilakukan Pangeran Antasari saat itu adalah menyerang pos-pos Belanda di berbagai tempat. Oke? Belanda berkali-kali membujuk Pangeran Antasari saat itu. Untuk apa? Untuk menyerah. Tetapi Pangeran Antasari selalu menolak, ya. Nah, Pangeran Antasari kemudian wafat pada tahun 1862. Oke, selanjutnya yang kelima, kita akan membahas perjuangan rakyat Jawa. Oke, anak-anak, perlawanan rakyat Jawa di daerah Yogyakarta, ya, yang sekarang tempat tinggal kita, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ya. Terus kemudian perang terjadi karena Belanda yang ingin menguasai atau ingin membangun rel kereta api dan memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah, itulah makanya terjadi perang ya saat itu. Karena Belanda ingin membangun rel kereta api dan memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah, Pangeran Diponegoro mendapat bantuan dari daerah-daerah lain saat itu dalam peperangan ya. Kemudian saat itu Belanda bingung. Nah, saat itulah Belanda menerapkan taktik benteng stelsel dalam peperangan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah taktik Belanda yang membangun pos atau benteng di setiap sudut kota untuk mempersulit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro. Jadi mereka itu membangun pos membangun pos dan benteng di setiap sudut kota ya, agar Pangeran Diponegoro itu sulit untuk bergerak ya, dan pasukannya juga susah untuk bergerak. Seperti itu. Nah, kalian harus tahu perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro adalah merupakan salah satu peperangan besar yang harus dihadapi Belanda selama menjajah Indonesia. Peperangan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa. Nah, makanya perang ini disebut dengan Perang Jawa karena hampir seluruh yang rakyat di Pulau Jawa itu membantu, ikut serta dalam perang ini. Oke. Nah, kan tadi dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tuh. Nah, Pangeran Diponegoro itu dibantu oleh Kiai Mojo dan Kiai Sentot Prawirodirjo. Jadi Kiai Mojo dan Kiai Sentot tersebutlah yang membantu Pangeran Diponegoro. Nah, Belanda yang merasa kesulitan dalam menaklukkan Pangeran Diponegoro akhirnya menggunakan cara licik dia berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding. Namun saat berunding ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap ya. Belanda kemudian setelah itu Pangeran Diponegoro diasingkan ya di Manado sampai wafat. Oke. Jadi Pangeran Diponegoro itu diasingkan ke Manado pada tahun 1830 dan akhirnya sampai wafat pada tanggal 8 Januari 1855.
Nah, Nak, perlawanan lain yang terjadi di Pulau Jawa juga dilakukan di daerah lain seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Nah, itulah cerita dari perjuangan rakyat di Jawa. Oke. Kemudian kita akan meneruskan perjuangan rakyat Bali. Nah, oke, yuk kita bahas ya. Anak-anak, di wilayah perairan Bali berlaku hukum tawang karang. Oke, apa Ustazah itu hukum tawang karang ya? Berdasarkan hukum tersebut, Kerajaan Buleleng berhak memiliki kapal yang terdampar di wilayahnya. Tapi kemudian Belanda menolak menyerahkan kapalnya yang terdampar di wilayah Bali saat itu. Bahkan Belanda meminta Raja Buleleng untuk menghapus hukum tersebut dan mengakui kekuasaan Belanda. Oke, ya rakyat Bali tidak mau pastinya ya kan. Akibatnya terjadilah perang antara keduanya. Saat itu rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik ya, berperang di sekitar benteng Jagaraga. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Puputan Jagaraga. Oke, jadi perang tersebut dikenal dengan nama Perang Puputan Jagaraga. Dan akhirnya anak-anak, perlawanan rakyat Bali berakhir dengan dikuasainya benteng Jagaraga oleh Belanda. Begitu ceritanya ya nak ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang perjuangan rakyat Maluku. Maluku, anak-anak, Maluku merupakan daerah utama penghasil rempah-rempah. Di Maluku terdapat pelayaran Hongi untuk mengawasi perdagangan gelap. Nah, Belanda melalui Van der Berg memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi, nak. Jadi, rakyat Maluku itu dipaksa kerja rodi, ya. Dan bahkan dipaksa untuk menjadi tentara Belanda, nak. Luar biasa ya sayang ya. Kalau kita membicarakan peperangan seperti ini, kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia ya nak ya, disiksa ya demi mempertahankan bangsa Indonesia. Sekarang alhamdulillah kita tinggal menikmatin ya. Maka dari itu Ustazah minta kita selalu bersyukur kepada Allah. Oke. Kita tinggal menikmati kemerdekaan ini. Oke, baiklah anak-anak. Cukup sekian dulu pembahasan kita hari ini. Silahkan di model sudah Ustazah buatkan soal-soal, kalian kerjakan. Insya Allah anak-anak semua bisa mengerjakan ya, karena kalian semua hebat-hebat. Oke. Setelah itu silahkan kirimkan tugasnya ke model. Baiklah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.